Pemerintah mengumumkan virus COVID varian Omikron telah masuk ke Indonesia. Meski demikian, Presiden Jokowi meminta masyarakat tidak panik dan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Kementerian Kesehatan memastikan virus COVID varian Omikron telah masuk ke Indonesia. Kepastian tersebut didapat setelah melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap 3 orang petugas kebersihan yang berada di Wisma Atlet. Dari ketiga orang tersebut, 1 diantaranya positif COVID varian Omikron tanpa mengalami gejala. Dites PCR-nya positif, tanggal 10 dikirimkan ke Balitbangkes untuk di genome sequence. Tanggal 15 keluar hasil genome sequence-nya, dari 3 orang ini 1 adalah Omikron. Yang 2-nya bukan Omikron, dan yang 1 ini sudah kita double check ke GIS-8 dan memang terkonfirmasi Omikron. Ketiga pasien ini ada di karantina di Wisma Atlet dan tanpa gejala. Mereka juga sudah diambil PCR keduanya dan hasil PCR-nya semuanya negatif. Kementerian Kesehatan mendeteksi penularan terjadi melalui 2 warga negara Indonesia yang baru tiba dari luar negeri yang kini tengah menjalani isolasi di Wisma Atlet. Selain itu, kasus lain ditemukan melalui warga negara asing yang kini menjalani isolasi di Manado. Menyikapi varian Omikron yang masuk ke Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk tetap waspada, namun tidak perlu panik. Waspada penting, tapi jangan perkembangan ini membuat kita panik. Sejauh ini, varian Omikron belum menunjukkan karakter yang membahayakan nyawa pasien. Meski kondisi pandemi di Indonesia telah mendekati normal, Presiden meminta masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Selain itu, Presiden juga mengimbau agar semua pejabat dan masyarakat tidak berpergian ke luar negeri sampai situasi benar-benar mereda. Setelah Omikron tiba, lantas apa yang bisa kita perbuat? Kita akan membahasnya bersama juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, dan epidemiolog Mas Dalina Pane. Selamat malam, Ibu-ibu. Selamat malam. Ya. Ibu Mas Dalina. Saya ke Ibu Nadia dulu. Ibu Nadia, ini mengetahui seseorang itu probable varian Omikron itu bagaimana menandainya? Iya, jadi pertama kalau yang di kasus pertama, mengapa kemudian kita mendapatkan 1 kasus positif dari pekerja kebersihan di Wisma Atlet, itu adalah pada waktu rutin cek dilakukan pemeriksaan dengan PCR dan hasilnya didapatkan positif dengan CT angka CT yang sangat rendah ya. Nah, ini juga memenuhi kriteria bahwa pada kasus-kasus positif yang dianggap agak aneh ya atau berbeda dari biasanya, ini tentunya diteruskan untuk whole genome sequencing. Nah, sementara pada 5 kasus yang kita dapatkan dari pelaku perjalanan luar negeri pada pemeriksaan dengan PCR, kemudian kita mendapatkan gambaran kecurigaan bahwa ini mengarah ke arah varian daripada Omikron, yaitu yang kita tahu dengan pemeriksaan SGTF itu ya, success gain faktor gitu. Jadi ada pemeriksaan dengan penggunaan SGTF yang bisa memberikan tanda-tanda ke arah ke sana. Makanya dia disebut sebagai probable Omikron. Oke, tidak semua pasien yang ada gejala lalu kemudian harus diperiksa dengan PCR yang jenis baru itu, SGFT tersebut. Siapa yang akan terperiksa menggunakan PCR jenis baru itu? Ya, kalau untuk pelaku perjalanan luar negeri, umumnya kita menggunakan metode ini. Sehingga memang kita lebih bisa, karena tadi ya, sejak awal kita, sejak ada varian Omikron ini, kita kemudian memperkuat pintu-pintu masuk kita, di mana sampel-sampel yang positif itu dilakukan pemeriksaan, dan salah satunya adalah pemeriksaan dengan menggunakan metode SGPT ini. Di mana memang kalau kita berbicara, belum semua daerah ya, terutama pintu masuk yang berada di Jakarta.
Oke, seberapa bahaya sebetulnya virus Omikron ini? Karena perlakuan kita sepertinya berbeda. Sebelumnya ada varian baru Mu, setelah Delta kita diam-diam saja. Ini sepertinya agak serius. Seberapa bahaya? Ya, kita masih banyak belum mengetahui tentang bagaimana varian Omikron ini ya, Mas Latif ya. Tapi yang pasti sejak dia diumumkan dilaporkan pertama kali tanggal 24 November oleh Afrika Selatan dan 26 November itu langsung dinyatakan oleh WHO sebagai varian of concern ya, karena melihat adanya 50 mutasi yang ada dan 30 mutasi yang tentunya merupakan mutasi-mutasi yang melekat erat pada saat dia menularkan pada kita manusia. Nah, jadi inilah yang menjadi concern karena kemudian menggabungkan berbagai mutasi dari varian of concern sebelumnya seperti alpha, beta, delta, dan gamma. Ini yang menjadi kekhawatiran daripada WHO sehingga memutuskan langsung sebagai varian yang harus diwaspadai. Yang kedua adalah dalam waktu yang singkat, kurang dari 1 bulan, sudah 78 negara yang melaporkan sudah mendeteksi adanya varian ini. Nah, secara tentunya klinis, kalau kita lihat varian ini memang cepat sekali menular, tetapi memang tidak meningkatkan keparahan penyakit, apalagi pada orang yang divaksin. Contohnya kalau kita lihat ya kita temukan di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet ini pada petugas kebersihan, jadi dia itu tanggal 8 hasilnya keluar positif ya, kemudian 3 hari kemudian kita lakukan pemeriksaan PCR, hasilnya sudah negatif. Dan ada 2 kemungkinan ya menurut kami ya, artinya satu mungkin dia sudah tertular sebelumnya tapi tidak bergejala, karena betul Omikron ini walaupun cepat sekali menular, dia bisa tidak menimbulkan gejala. Baik. Nah, yang kedua adalah dia memang cepat sembuh. Oke, baik. Saya ke Ibu Mas Dalina. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini on the track untuk menangani varian baru ini? Ya, jadi kita perlu mengapresiasi saat ini kita sudah sangat memperhatikan pintu masuk. Jadi pemerintah sudah mengambil berbagai intervensi, mulai dari menutup pintu masuk dari negara-negara terjangkit berat yang jumlah kasusnya sangat banyak, kemudian melakukan karantina, jadi memperpanjang hari karantina, lalu melakukan tes, entry dan exit, serta meningkatkan WGS. Nah, jika sudah terdeteksi kasus seperti sekarang, tentu harus dilakukan penyelidikan epidemiologi yang teliti, terutama untuk mencari sumber penularan dan kontak erat setidaknya sampai lini ketiga. Nah, kemudian melakukan containment ya, isolasi dan karantina sesuai dengan standar atau prosedur yang berlaku. Nah, tapi jangan lupa kemudian di komunitas itu harus diperkuat lagi dengan melakukan active case finding. Jadi tidak hanya berhenti di pintu masuk kita sudah coba jaga, tetapi komunitas harus memulai dengan meningkatkan pencarian kasus supaya kita bisa langsung containment, sehingga itulah upaya untuk memutus rantai penularan. Oke, selalu disebut varian baru ini cepat menular tapi tidak berbahaya karena di negara-negara tertentu karena sudah banyak yang mendapat vaksin, Ibu Mas Dalina. Kalau di Indonesia dengan jumlah yang masih di bawah 70%, apakah kategorinya tetap tidak berbahaya juga atau bagaimana? Sebenarnya kita masih menunggu investigasi 1 sampai 2 minggu ke depan. Kalau dikatakan tidak berbahaya, di Inggris sudah ditemukan kasus yang memiliki Omikron kemudian meninggal, walaupun mungkin tidak in COVID tetapi with COVID, dia meninggal dengan Omikron, 1 kasus. Dan biasanya varian-varian baru ini awal-awalnya memang mengenai atau menginfeksi mereka-mereka yang relatif sehat dan produktif. Karena itu, apalagi kalau ditambah dengan vaksin, tentu gejalanya menjadi lebih ringan. Tetapi kalau dia sudah mulai masuk ke wilayah-wilayah domestik, kemudian mengenai orang-orang tua kita, kemudian mereka-mereka yang komorbid, baru akan bisa diketahui lebih lanjut tentang dampak bahayanya atau virulensinya. Nah, terkait dengan Indonesia, memang saat ini vaksinasi kita belum sesuai dengan target yang ditetapkan 70% di akhir tahun, tetapi tentu kita akan terus berusaha untuk melakukan itu. Imunitas itu tidak hanya didapat dari vaksin. Mereka yang terinfeksi pun sebenarnya memiliki imunitas. Juga mereka-mereka yang
memiliki daya tahan tubuh yang baik juga itu merupakan bagian dari imunitas. Tapi tentu saja upaya untuk melindungi melalui vaksinasi itu wajib untuk kita terus lakukan secara masif sehingga semua penduduk kita bisa terlindungi. Ibu Nadia, kita tetap harus waspada. Ini temuan di Jakarta, kemudian ada di Manado. Apakah ini berarti bahwa penyebarannya sudah begitu luas? Kalau kita lihat ya, varian Omicron ini belum ada penularan pada level komunitas ya, atau community transmission. Jadi belum ada penularan di dalam masyarakat. Kita tahu semua kasus yang ditemukan ini kebetulan contohnya petugas kebersihan ini berada di tempat fasilitas pelayanan kesehatan yang memang menangani kasus COVID ya, sehingga memang resiko untuk dia terpapar ini jauh lebih besar ya. Artinya kemungkinan dia mendapatkan penularan dari orang-orang yang positif COVID itu sangat memungkinkan, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri ya. Kalau kita bicara kemungkinan besar karena memang saat ini tracing-nya belum selesai untuk kita lakukan, tapi kemungkinan besar kita tahu kalau PMI yang positif itu kan akan dirawat di Wisma Atlet juga ya, sehingga tentunya memiliki resiko yang sama. Tapi dipastikan bahwa kasus Omicron ini belum terjadi penularan di dalam masyarakat. Nah, ini menjadi penting tadi disampaikan Bu Mas Dalina bagaimana containment ya, jadi upaya untuk pencegahan, mengisolasi, kemudian memastikan bahwa kasus ini tidak sampai ke dalam masyarakat sehingga akibatnya terjadi perluasan penyebaran di dalam masyarakat. Dan kalau lihat di Manado pun ini juga dari pelaku perjalanan luar negeri. Ya, oke. Ibu Mas Dalina, tanpa ada varian baru biasanya libur Lebaran, libur Tahun Baru seperti ini karena banyak mobilitas akan meningkatkan jumlah pasien. Dengan adanya varian baru seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, seperti tahun yang lalu sebenarnya Delta itu sudah masuk di 7 dan 8 Januari, Delta yang pertama masuk ke Indonesia. Memang mobilitas itu mampu menyebarkan penyakit, tetapi dia tidak head to head meningkatkan atau menurunkan jumlah kasus. Meningkat atau menurunnya jumlah kasus juga dipengaruhi oleh banyak hal. Jumlah testing yang adekuat juga bisa meningkatkan jumlah kasus ya. Kemudian containment yang baik juga bisa menurunkan jumlah kasus. Karena itu yang harus kita lakukan adalah tetap masyarakat melakukan protokol kesehatan dan 3T-nya harus tetap disiplin dilakukan oleh pemerintah. Kasus-kasus baru itu segera diisolasi, kontak eratnya harus segera di tracing, dicari sebanyak-banyaknya kontak erat, kemudian dilakukan containment, dilakukan karantina dan isolasi. Itu merupakan upaya-upaya kita untuk memutus rantai penularan di tingkat komunitas. Nah, yang jadi persoalan adalah tenaga tersebut yang sekarang terkonfirmasi Omicron itu kan pulang ke rumah. Nah, ini yang juga harus di tracing dengan baik ya, mereka-mereka yang kontak dengan kasus konfirmasi tersebut. Baik, jangan panik tapi kita harus tetap waspada. Ibu Nadia, Ibu Mas Dalina, terima kasih sudah berbagi di Ainus Prime. Selamat malam. Apa alasan Nia Ramadhani menggunakan narkoba? Tunggu saat lagi di Ainus Prime.